SCP Foundation, atau biar gampang aja gue sebut organisasi SCP. Nah, organisasi ini adalah organisasi fiksi yang bisa kita googling dengan mudah di internet, di mana di sana dipenuhi dengan berbagai cerita horor yang bergaya ilmiah. SCP adalah organisasi rahasia yang dipercayakan pemerintah untuk menangkap, menahan, dan mengidentifikasi setiap makhluk, objek, atau lokasi yang dianggap misterius dan berbahaya. Organisasi tersebut beroperasi di luar yurisdiksi dan dipercaya sejumlah pemerintah di negara-negara besar untuk mengatasi anomali-anomali terkait objek, entitas, dan fenomena yang diklaim menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan global, baik itu yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis. Nah, organisasi ini sebenarnya udah lama bergentayangan di dunia maya, dan websitenya sendiri pun bisa kalian akses dengan mudah. Pendiri organisasi ini memiliki nama samaran yaitu Dr. Grimm, kalau gua nggak salah ngeja ya. Nah, pria berkebangsaan Prancis ini sukses membuat gempar seantero dunia dengan organisasi fiksi buatannya tersebut. Organisasi SCP ini juga membuat semacam senjata genetik dan non-genetik yang memiliki skala dengan daya rusak yang kecil hingga besar. Lokasi mereka pun konon tersebar di seluruh penjuru dunia. SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect. Sesuai dengan namanya, di setiap hurufnya melambangkan fungsi dan tujuan tertentu. Mereka akan mengamankan setiap anomali-anomali atau objek dari tangan masyarakat sipil atau organisasi rival melalui pengamatan yang luas. Jadi mereka akan mengambil dan mengamankan setiap penampakan atau temuan yang ditemukan oleh masyarakat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan mereka akan mencegah pengaruh atau efek dari penyebaran anomali dengan cara memindahkan anomali atau makhluk aneh tersebut dengan cara mengurung dan menyembunyikannya dari masyarakat luas yang mengetahui keberadaan mereka. Sedangkan Protect adalah melindungi manusia dari makhluk-makhluk aneh atau anomali misterius tersebut, atau menghancurkan para makhluk atau anomali aneh itu sebagai tindakan terakhir bila mana hal itu diperlukan. Dan sampai saat ini ada sekitar kurang lebih 5.000-an makhluk SCP jika kita melihat di situs resmi SCP tersebut. Dan para makhluk-makhluk tersebut juga dibagi beberapa kelas atau level, yaitu level Safe, Euclid, Keter, dan Taumil. Di sini gue nggak akan merinci setiap level dari makhluk-makhluk SCP yang gue sebutin tadi guys, tapi gue ingin memberikan beberapa contoh makhluk SCP yang mengerikan menurut gue. Mungkin di next video bakal gue bahas makhluk-makhluk yang menarik untuk dibahas. Oke, yang pertama SCP-173. Makhluk ini tampak seperti bongkahan kayu dengan wujud menyerupai manusia yang telah dikuliti dan darahnya dibersihkan secara merata. Ia juga mempunyai kepala berukuran besar dengan struktur yang tak karuan, di mana mulut, mata, atau organ pernapasannya juga sama sekali tidak terlihat jelas. Makhluk ini termasuk kategori berbahaya jika kita tidak tahu cara menanggulanginya. Makhluk ini memiliki kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, layaknya seorang ninja. Jika kalian mengedipkan mata 1 detik saja, maka ia tiba-tiba sudah berada di belakang kalian dan langsung membunuhmu dengan cara yang mengerikan. SCP-096. Makhluk ini memiliki tubuh tinggi menjulang sekitar 2,5 meter dengan proporsi tubuh yang terlihat kurus. Sekilas, SCP-096 seperti tidak punya otot di tubuhnya. Ia seperti alien yang tampak sedikit lebih manusiawi, tanpa gigi yang tajam atau senjata menakutkan lainnya. Akan tetapi makhluk ini mampu membuka mulutnya 4 kali lipat lebih lebar ketimbang manusia dewasa pada umumnya. Lalu apabila ada manusia yang berani menatap wajahnya selama beberapa waktu, makhluk ini akan mengeluarkan jeritan mengerikan yang bahkan mampu memecahkan gendang telinga kalian. Makhluk ini pertama kali ditemukan di jalanan sepi di sebelah selatan negara Meksiko. Organisasi SCP kemudian mulai memburunya dengan cara mengepung titik-titik tertentu yang diperkirakan menjadi tempat persembunyiannya. Makhluk ini sejenis predator yang sama sekali tidak mempunyai sensor penglihatan dan tulang tengkorak. Namun uniknya, makhluk ini punya semacam bagian di kepalanya yang dapat memancarkan sinar yang sangat terang. Sekujur kulitnya berwarna hitam kelam, dan ketika sedang berkomunikasi dengan sesamanya, makhluk ini akan memancarkan kerlap-kerlip semacam warna lampu yang dapat berganti warna. Makhluk ini bentuknya seperti manusia dengan lendir di sekujur tubuhnya. Nah, by the way, pas gue ngeliat gambar dari SCP-610 ini, gue berasa pengen muntah guys. Nah, ada sebuah laporan yang datang dari pemerintahan Rusia melalui sebuah sumber yang dirahasiakan, di mana di dalam laporan tersebut menyatakan beberapa petani menghilang dari wilayah itu. Pihak pemerintah pun mengerahkan beberapa unit khusus baik dari polisi maupun militer untuk mencari orang-orang hilang itu.
SCP-610 ini diduga bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Mereka diduga telah memakan para petani malang tersebut. Makhluk ini mampu menelan manusia secara utuh hanya dalam hitungan jam. SCP-610 ini dikabarkan mirip seperti vampir yang tak kuat dengan sinar matahari, dan dia hanya keluar di malam hari. Jika dilihat dari penampilannya, makhluk ini mirip sekali dengan seekor buaya. Ia punya refleks, kekuatan, dan kecepatan yang sangat tinggi, serta hasrat membunuh yang sangat ganas, dan makhluk ini mempunyai otak yang sangat pintar. Kulitnya dapat berganti wujud atau sesuai dengan apa yang ia makan. Contohnya, jika ia memakan baja, maka tubuhnya pun akan mengeras seperti baja. Monster ini masuk dalam level Keter sama seperti SCP-169 yang terkenal itu guys. Makhluk ini mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga punya kemampuan untuk meregenerasi selnya sampai 90%. Konon, meski nyaris semua tubuhnya hancur, ia masih bisa kembali hidup. Kadal raksasa ini berada dalam posisi puncak atau salah satu alpha predator dari makhluk yang paling ingin dimusnahkan oleh organisasi ini. Itulah tadi beberapa contoh dari makhluk-makhluk SCP. Meskipun SCP ini secara fakta banyak yang menganggap ini adalah organisasi yang dibuat secara fiksi atau tidak nyata, namun kita tidak pernah tahu bagaimana kalau organisasi ini ternyata memang benar adanya. Dan bisa saja SCP Foundation ini sebenarnya ingin kita semua menganggap kalau ini hanyalah karangan belaka. Seolah-olah mereka ingin menciptakan kesan bahwa mereka tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah SCP Foundation ini nyata atau tidak? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Nah, di video kali ini gue nggak bisa bacain komentar kalian guys, karena sekali lagi gue kasih tahu kalian kalau gue hanya membaca komen kalian di video yang membahas tentang Monsterverse dan Godzilla. Jadi kalian jangan nanya-nanya lagi, bang kok nggak bacain komentar sih? Oke gitu aja guys, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!